Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan menyampaikan mata kuliah manajemen risiko dengan kode MAK 206. Ini adalah merupakan kuliah perdana yang ada di apa namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program Magister Manajemen Universitas Esa Unggul. Kali pertama ini kita akan membawakan judul tentang pengantar manajemen risiko dalam bisnis. Ini adalah merupakan rangkaian perkuliahan, ada 14 kali kita ketemu di Zoom dengan berikut tugas-tugas yang sudah kita rancang untuk membuat agar penyampaian mata kuliah manajemen risiko ini menjadi sesuai standar yang diharapkan oleh university dan juga standar kita sebagai bagian dari akreditasi nasional dan internasional. Saya adalah Dr. Insinyur Beni Wicaksono MM sebagai dosen koordinator. Email saya adalah beni.wicaksono@saunggul.ac.id dan email pribadi saya benibicak@gmail.com. Dua-duanya aktif, silakan kalau berkomunikasi saya melalui dua email itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, topik perkuliahan ada 14 ya. Yang pertama adalah pengantar manajemen risiko dalam bisnis, yang kedua tentang identifikasi risiko, yang ketiga minggu ketiga penilaian dan pengukuran risiko, minggu keempat tentang analisis dan pengambilan keputusan, minggu kelima adalah evaluasi dan prioritas risiko, minggu keenam strategi mitigasi risiko dalam bisnis, dan minggu ketujuh manajemen risiko perusahaan atau IRM dalam bisnis. Berikutnya minggu selanjutnya adalah UTS. Selanjutnya kemudian minggu ke-8 dilanjutkan dengan manajemen risiko keuangan, ke-9 manajemen risiko operasional, ke-10 manajemen risiko keamanan cyber untuk bisnis, dan ke-11-nya adalah manajemen risiko tentang peraturan dan kepatuhan. Sedangkan minggu ke-12 komunikasi dan pelaporan risiko, adapun minggu ke-13 itu adalah manajemen krisis dan ketahanan bisnis. Untuk minggu yang ke-14 adalah risiko yang muncul dan tren masa depan dalam manajemen risiko bisnis. Itu adalah minggu terakhir. Selanjutnya kita akan mengikuti UAS. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pendahuluan ini, sebagai minggu pengantar ini, kita sampaikan beberapa hal sebagai landasan untuk mengambil peran, memahami peran penting manajemen risiko dalam bisnis. Minggu ini akan membahas konsep dasar, signifikansi, dan ruang lingkup manajemen risiko, di mana mahasiswa akan memperoleh pemahaman tentang bagaimana manajemen risiko diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi bisnis secara keseluruhan. Kuliah ini juga akan menguraikan struktur, harapan, dan hasil utama selama keseluruhan durasi. Di samping itu, kuliah ini juga membahas pentingnya manajemen risiko yang meliputi seberapa efektif kontribusi manajemen terhadap pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya, saya akan sampaikan mengenai mata kuliah itu sendiri isinya. Capaian pembelajaran adalah membawa definisi manajemen risiko, yang kedua mengenai pentingnya manajemen risiko, yang ketiga identifikasi ruang lingkup manajemen risiko, yang keempat membiasakan diri dengan kerangka manajemen risiko, yang kelima mempelajari tentang proses manajemen risiko, yang keenam memahami struktur dan persyaratan kuliah. Sebagai pengantar, saya sampaikan dulu mengenai pengertian risiko dan manajemen risiko. Apa itu? Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan dampak negatif. Sehingga ketidakpastian, ya, dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan organisasi yang mencakup potensi kerugian atau downside risk dan peluang keuntungan atau upside risk. Dan dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya serta besar dampaknya terhadap penciptaan nilai. Adapun manajemen risiko itu lebih pada prosesnya, ya, terdiri dari identifikasi, analisis, dan mengendalikan dari risiko itu sendiri. Kalau kita bicara risk, itu ada definisi 3 hal nih untuk bisa kita pahami nih. Yang pertama, perspektif tentang variability of outcomes. Jadi risiko merupakan volatilitas hasil di sekitar target. Yang kedua, risk is about deviation from expected value. Jadi penyimpangan realisasi terhadap ekspektasinya. Nah, yang ketiga, risk is about strategic uncertainty. Nah, ini ketidakpastian yang mengaruhi arah strategi dan keberlanjutan. Nah, key message-nya, risk management is not about avoiding loss, tapi risk is about managing uncertainty to protect and create the value. Kata kuncinya adalah protect and create the value. Next
slide. Bagaimana konsep risiko dalam bisnis? Konsep risiko melibatkan kemungkinan menghadapi kejadian buruk atau tidak terduga yang dapat terdapat pada tujuan, sasaran, atau hasil bisnis. Risiko dapat timbul dari berbagai sumber seperti pasar keuangan, bencana alam, kegagalan proyek, persaingan, perubahan peraturan, dan seterusnya. Nah, konsep utama dari risiko ini adalah yang pertama tentang bagaimana pemahaman tentang risk appetite. Yang kedua adalah toleransi risiko, yang ketiga kapasitas risiko, dan yang keempat exposure dari risiko itu sendiri. Risk appetite adalah seberapa kita itu ingin diambil atau dipertahankan organisasi. Toleransi lebih kepada tingkat variasi kinerja. Kapasitas risiko adalah maksimum yang dapat diserap. Ada exposure adalah sejauh mana organisasi terkena potensi kerugian. Untuk mitigasi risiko, kita bicara tentang strategi dan tindakan. Untuk residual adalah risiko yang masih tersisa sebagai upaya kita setelah melakukan mitigasi risiko itu sendiri. Peran manajemen risiko dalam perencanaan strategis, penyelesaian dengan tujuan organisasi, identifikasi risiko secara proaktif, dan pengambilan keputusan secara strategis. Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya manajemen risiko bagi pemimpin bisnis yaitu bahwa sebagai pemimpin bisnis harus memastikan organisasi memiliki kesadaran risiko yang kuat. Pemimpin harus memahami risiko yang dihadapi perusahaan dan potensi dampaknya. Selain itu, pemimpin juga harus membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi, di mana karyawan di semua tingkat terlibat dalam praktek manajemen risiko itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan praktek manajemen risiko yang efektif. Contoh studi kasus untuk membantu memahami pentingnya menerapkan praktek manajemen risiko. Sebagai contoh, CEO perusahaan kita menerapkan strategi manajemen risiko komprehensif untuk menavigasi volatilitas pasar. Dengan perkataan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin muncul, sehingga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan adanya peluang tadi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menggunakan referensi untuk bisa dipakai sebagai dasar dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama adalah bukunya John C. Hull, ini Risk Management and Financial Institution. Saya sangat menyarankan untuk bisa membaca ini, dan e-booknya akan saya sampaikan pada saat kuliah tatap muka ketika dan di grup WA biasanya kita akan kirimkan mengenai soft copy atau e-booknya. Buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang teknik dan praktek manajemen risiko di lembaga keuangan yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis. Yang kedua, Enterprise Risk Management from Incentive to Control. Ini bukunya James Lams ya. Ini menawarkan wawasan tentang manajemen risiko perusahaan atau IRAN dan bagaimana hal itu diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi bisnis. Nah, yang ketiga itu bukunya Principle of Risk Management and Insurance oleh Josh E. Reja dan Michael McNamara. Ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar manajemen risiko dan asuransi yang mencakup berbagai jenis risiko dan strategi dari mitigasi itu sendiri. Sampai di sini, sebelum saya sampaikan penutup, perlu diingat bahwa mata kuliah manajemen risiko ini meliputi 3 hal. Satu, pemahaman dari kuliah itu sendiri. Yang kedua, kita akan sampaikan dalam bentuk penugasan yang sifatnya individu. Nah, nanti diberikan topik-topik, setiap kali kita tatap muka, itu akan kita sampaikan tugas-tugas tentang resume dari buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi. E-booknya saya sediakan, kemudian Anda sekalian bisa memahami atau mempelajari lebih lanjut berdasarkan chapternya. Biasanya kita bagi chapternya itu sedemikian rupa sehingga seluruh misalkan 3 buku kita buat kelompoknya menjadi 6 ya. Masing-masing kelompok itu akan memperoleh 1 buku. Nah, dari buku itu kemudian kita akan berikan tugas dan Anda siap-siap ya untuk kita undi minggu depannya siapa yang presentasi. Nah, gitu. Demikian dan seterusnya untuk minggu yang untuk tugas individu. Nah, untuk tugas kelompok itu biasanya kita bikin tugas kelompok sejumlah 4.
tugas kelompok. 4 tugas kelompok di mana kalau tugas individu tadi tiap minggu ya mulai minggu kedua setelah ini, kalau tugas kelompok dimulai dari minggu kedua juga tapi nanti dikumpulkan pada minggu kelima gitu ya, tiap 3 minggu 3 minggu 3 minggu. Nah, kelompoknya itu bisa terus sama atau mungkin nanti setelah UTS kelompoknya akan kita pisahkan ya. Dengan begitu, maka diharapkan Anda semua bisa mengerjakan tugas kelompok itu bersama-sama. Dan tiap kuliah ya kita usahakan agar kurang lebih separuh dari waktu kuliah itu kita sediakan untuk Anda presentasi. Nah, dalam presentasi kita harapkan yang tidak presentasi diberikan tugas memberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan presentasinya. Saya juga ikut mengikuti apa namanya presentasi Anda dan ikut serta dalam memberikan pertanyaan. Nah, biasanya di yang apa tugas individu tadi saya ikut satu aja pertanyaan ya. Untuk yang kelompok itu nanti saya akan berikan pertanyaan di setiap peserta grup tadi. Nah, sehingga Anda semua harus prepare sedemikian rupa. Nilainya itu sudah diberikan batasan oleh kampus, oleh fakultas, bahwa yang terbesar itu adalah nilai proyek sampai 50%. Apa itu nilai proyek? Yaitu tugas individu 1 sampai 4 ditambah tugas kelompok 3 tadi, 3 kelompok 3 tugas. Jadi upayakan agar itu semaksimal mungkin, sehingga dengan demikian Anda akan memperoleh nilai maksimal. Adapun AS dan UTS itu cuma 15%. Porsinya kecil sekali. Kemudian ditambah dengan apa namanya kuis, ada juga kehadiran ya, keaktifan Anda itu juga dinilai. Tapi nilainya kecil-kecil hanya sekitar 5% dan 10%. Sehingga kita berharap agar Anda bisa mengikuti mata kuliah ini sampai lulus. Dan kalau Anda mengikuti semua, insya Allah nilai A itu ada di tangan. Nah, kalau Anda tidak mau nilai A ya itu terserah Anda semua gitu ya. Demikian terima kasih dari saya kuliah yang pertama ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.